Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada pengelasan SMAW. Nah, bagaimana kabar-kabar teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menonton video saya dari awal sampai akhir dan video-video saya yang sebelumnya. Berikut adalah tentang keselamatan dan kesehatan kerja untuk pengelasan SMAW. Pekerjaan las busur, manual ataupun SMAW adalah salah satu jenis pekerjaan yang cukup berpotensi menyebabkan gangguan terhadap kesehatan atau dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Gangguan kesehatan atau kecelakaan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor loh, yaitu operator atau teknisi las itu sendiri, mesin dan alat-alat las, atau lingkungan kerja. Namun, secara umum ada beberapa risiko kalau bekerja dengan proses las busur manual, yaitu kejutan listrik, sinar las, debu dan asap las, dan juga luka bakar dan kebakaran. Risiko yang pertama adalah kejutan listrik. Kecelakaan akibat kejutan listrik dapat terjadi setiap saat loh teman-teman. Jadi teman-teman harus berhati-hati karena baik itu pada saat pemasangan peralatan, penyetelan, atau juga pada saat pengelasan. Resiko setelah terjadi kejutan listrik akan terjadi pada luka bakar, terjatuh, pingsan, serta dapat meninggal dunia. Oleh sebab itu, perlu hati-hati waktu untuk menghubungkan setiap alat yang dialiri listrik, umpamanya meja las, tang elektroda, dan lain-lain. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik, terutama bila yang bersangkutan tidak menggunakan sarung tangan. Untuk mempermudah pertolongan kepada penderita, penolong harus dapat membedakan kecelakaan ini satu sama lain. Bagaimanapun, keterlambatan pertolongan akan dapat mengakibatkan fatal kepada penderita. Jadi bagaimana cara untuk menolong bahaya akibat kecelakaan listrik ini? Yang pertama, teman-teman harus mematikan stop kontak. Yang kedua, memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kecelakaan yang dialami oleh penderita. Yang ketiga, apabila tidak sempat mematikan stop kontak dengan segera, maka hindarkanlah penderita dari aliran listrik dengan memakai alat-alat kering yang tidak bersifat konduktor ya. Jangan sampai mempercikan air ataupun yang bisa membahayakan penderita. Upaya untuk mencegah kecelakaan pada mesin las dengan risiko kejutan listrik, yang pertama, hindarkan kabel elektroda dan kabel massa dari goresan, loncatan bunga api, dan juga kejutan atau kejatuhan benda panas. Yang kedua, periksalah sambungan-sambungan kabel, apakah sudah ketat, sebab persambungan yang longgar dapat menimbulkan panas yang tinggi. Yang ketiga, jangan meletakkan tang elektroda pada meja las ataupun benda kerja. Yang keempat, perbaikilah segera kabel-kabel yang rusak atau sudah terkelupas. Yang kelima, pemeliharaan dan perbaikan mesin las sebaiknya ditangani oleh orang-orang yang telah ahli dalam teknik listrik. Dan terakhir adalah jangan mengganggu komponen-komponen dari mesin las. Risiko kecelakaan kerja pada pengelasan SMAW yang kedua adalah sinar las. Dalam proses pengelasan timbul sinar yang membahayakan operator las dan pekerja. Lain di daerah pengelasan. Sinar yang membahayakan tersebut adalah yang pertama, cahaya tampak. Benda kerja dan bahan tambah yang mencair pada las busur manual mengeluarkan cahaya tampak. Semua cahaya tampak yang masuk ke mata akan diteruskan oleh lensa dan kornea mata ke retina mata. Bila cahaya ini terlalu kuat, maka mata akan segera menjadi lelah, dan kalau terlalu lama mungkin menjadi sakit. Rasa lelah dan sakit pada mata sifatnya hanya sementara. Tetapi kita tetap harus berhati-hati dalam melakukan pengelasan karena cahaya itu sangat berbahaya untuk mata. Dulu saya pada saat praktikum atau saat bekerja sebagai welder, saya lebih sering mengkonsumsi yang namanya makanan atau sayur yang memiliki kandungan vitamin A agar mata kita selalu tetap terjaga. Selain dari cahaya tampak tadi, ada juga sinar inframerah berasal dari busur listrik. Adanya sinar inframerah tidak segera terasa oleh mata karena sinar ini lebih berbahaya sebab tidak diketahui dan tidak terlihat. Akibat dari sinar inframerah terhadap mata sama dengan pengaruh panas, yaitu pembengkakan pada kelopak mata, terjadinya penyakit kornea dan kerabunan. Selain dari sinar inframerah, ada juga sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet sebenarnya adalah pancaran yang mudah terserap, tetapi sinar ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Bila sinar ultraviolet yang
terserap oleh lensa melebihi jumlah tertentu, maka pada mata akan terasa seakan-akan benda asing di dalamnya dalam waktu antara 6 sampai dengan 12 jam. Kemudian mata akan menjadi sakit selama 6 sampai 24 jam. Pada umumnya, rasa sakit ini akan hilang setelah 48 jam. Jika teman-teman yang biasa melakukan pengelasan ada rasa-rasa kayak nyangkut di mata seperti pasir, itu sebenarnya adalah efek dari sinar ultraviolet, akan hilang setelah 48 jam. Jadi bagaimana pencegahan kecelakaan karena sinar las tersebut? Teman-teman harus memakai pelindung mata dan muka ketika mengelas, yaitu kedok atau helm las. Memakai peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, pakaian kerja, apron atau jaket las, sarung tangan, sepatu, sehingga menghindari risiko-risiko dari kecelakaan kerja pada saat pengelasan. Buatlah batas atau pelindung daerah pengelasan agar orang lain tidak terganggu menggunakan kamar las yang tertutup atau menggunakan tabir penghalang. Jadi upaya yang dilakukan untuk pencegahan dari kecelakaan sinar las pengelasan ini memakai helm las. Dilengkapi dengan kaca penyaring atau filter untuk menghasilkan dan menyaring sinar inframerah dan ultraviolet. Filter dilapisi oleh kaca bening atau kaca plastik yang ditempatkan di sebelah luar dan dalam. Fungsinya untuk melindungi filter dari percikan-percikan las dan juga cahaya las. Resiko kecelakaan karena pengelasan yang ketiga adalah dari debu dan asap las. Sifat fisik dan akibat debu dan asap terhadap paru-paru itu sangat berbahaya ya teman-teman. Jenis debu ialah eternit dan hidrogen rendah. Butir debu atau asap dengan ukuran yang sangat kecil dapat terhisap, tetapi sebagian akan tersaring oleh bulu hidung. Debu atau asap yang tertinggal dan melekat pada kotoran ataupun pada kantong udara di paru-paru akan menimbulkan penyakit seperti sesak napas dan lain-lain sebagainya. Karena itu, debu dan asap las perlu dapat menjadi perhatian khusus untuk kita semua. Kita tidak boleh menganggap sepele, itu hanya debu, itu hanya asap las. Padahal asap dan debu itu sangat berbahaya untuk paru-paru kita sendiri. Risiko kecelakaan akibat proses pengelasan SMAW yang keempat adalah luka bakar. Luka bakar dapat terjadi karena logam panas dan loncatan bunga api. Luka bakar dapat diakibatkan oleh logam panas karena adanya pencairan benda kerja antara 1200 derajat Celcius sampai dengan 1500 derajat Celcius. Sinar ultraviolet dan inframerah, hal ini dapat mengakibatkan luka bakar pada kulit. Luka bakar pada kulit dapat menyebabkan kulit melepuh atau terkelupas. Dan yang sangat fatal, dapat menyebabkan kanker kulit loh. Luka bakar pada mata mengakibatkan iritasi atau kepedihan ataupun silau yang sangat fatal menyebabkan katarak pada mata. Luka bakar yang diakibatkan oleh loncatan bunga api adalah loncatan butiran logam cair yang ditimbulkan oleh cairan logam. Biarpun bunga api itu kecil, tetapi dapat melubangi kulit melalui pakaian kerja. Jadi teman-teman tidak boleh menganggap sepele yang namanya loncatan bunga api, karena itu jika loncatan bunga api ke apron, itu aman ya. Tetapi kalau ke mata bagaimana? Itu bisa membuat mata kita menjadi buta. Jadi bagaimana melakukan pencegahan luka bakar? Untuk mencegah luka bakar, teman-teman harus memakai baju kerja yang lengkap meliputi baju kerja dari bahan katun, apron ataupun jaket kulit, sarung tangan, topi kulit, terutama untuk pengelasan posisi di atas kepala ya. Setelah itu sepatu kerja, helm las, dan juga kacamata bening, terutama pada saat membuang terak, agar percikannya tidak sampai ke mata kita. Apa saja alat pelindung diri pada seorang welder? Teman-teman harus selalu menggunakan ini ketika melakukan pengelasan agar tidak terjadi risiko kecelakaan kerja pada saat pengelasan SMAW. Yang pertama adalah kain ikat kepala atau bandana, sangat penting. Yang kedua, kacamata keselamatan. Yang ketiga, jaket khusus pekerjaan las. Yang keempat, helm atau Google pekerjaan las. Yang kelima, sarung tangan pekerjaan las. Yang keenam, celemek kulit. Yang ketujuh, celana jeans atau tanpa dipotong agar tidak kena percikan ke kaki nantinya. Dan yang kedelapan adalah sepatu keselamatan kulit ataupun sepatu safety. Jadi alat keselamatan kerja las ini sangat vital untuk digunakan.
Penggunaan alat keselamatan kerja las ini akan memperkecil adanya kecelakaan kerja serta akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pengelasan nantinya. Untuk penjelasan dari masing-masing alat pelindung diri, yang pertama adalah pakaian kerja. Dengan menggunakan pakaian kerja, teman-teman akan merasa nyaman dalam bekerja karena tidak berpikir lagi tentang lingkungan yang dapat mengotori pakaiannya. Di samping itu, dengan menggunakan pakaian kerja, teman-teman memiliki keleluasan untuk bekerja menghadapi pekerjaannya sebagai welder. Pakaian kerja dapat terbuat dari bahan katun, kulit, atau juga lepis. Yang kedua adalah helm las atau topeng las. Helm las atau topeng las digunakan untuk melindungi muka dari sinar las, yaitu sinar ultraviolet ataupun juga infrared yang seperti saya sampaikan tadi, radiasi panas las, serta percikan bunga api las. Apabila teman-teman ataupun muka dari teman-teman tidak dilindungi, maka kulit muka akan terbakar dan sel-sel kulit maupun daging akan rusak. Pada helm las tertentu didesain dan dilengkapi dengan masker hidung yang fungsinya adalah melindungi dari asap las dan debu pengelasan. Asap las dan debu ini akan mengganggu pernapasan dan dapat mengakibatkan penyakit paru-paru serta ginjal jika teman-teman terlalu banyak menghirup asap ataupun debu las nantinya. Yang ketiga adalah kacamata las. Kacamata las akan melindungi mata dari sinar las yang menyilaukan sinar ultraviolet dan infrared. Nyala-nyala ini akan mampu merusak penglihatan mata teman-teman nantinya, bahkan dapat mengakibatkan kebutaan. Pemilihan kaca las disesuaikan dengan besar kecilnya arus pengelasan yang digunakan dari teman-teman sendiri. Yang keempat adalah apron. Apron berfungsi untuk melindungi dada dari sinar ultraviolet, infrared, percikan bunga api las, dan panas pengelasan. Pelindung dada ini terbuat dari kulit yang lentur, sehingga teman-teman nyaman dalam melakukan pengelasan nantinya. Yang kelima adalah sarung tangan. Sarung tangan las berfungsi untuk melindungi tangan dari sengatan listrik, panas lasan, dan benda-benda yang tajam. Jika teman-teman tidak memakai sarung tangan las, akan berakibat fatal nantinya ya. Jangan mencoba-coba. Walaupun kita sudah memiliki jam terbang yang tinggi sebagai welder, tetapi kita tidak boleh mengabaikan yang namanya keselamatan untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah sepatu kulit kapasitas 2 ton. Nah, teman-teman biasanya membeli yang namanya safety shoes atau sepatu safety. Itu biasanya ada kapasitasnya masing-masing. Kalau bisa yang kapasitas 2 ton. Jadi, sepatu ini terbuat dari kulit yang pada ujungnya terdapat logam pelindung dengan kapasitas 2 ton. Sepatu ini akan melindungi teman-teman dari sengatan listrik, kejatuhan benda-benda yang panas, dan benda-benda yang tajam, sehingga aman digunakan dan teman-teman nyaman dalam melakukan pekerjaan. Karena kita tidak tahu risiko kecelakaan apa yang terjadi pada diri kita saat melakukan pengelasan. Itulah gunanya kita membutuhkan alat pelindung diri agar kita setelah bekerja itu selamat ya. Itulah fungsi dari K3. Selamat, sehat dalam bekerja. Nah, mungkin ini yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman materi mengenai K3 dalam pengelasan SMAW. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat, selamat dalam bekerja, dan juga teman-teman bisa menonton video-video saya yang sekarang ataupun yang akan nantinya saya posting. Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya.